Selanjutnya sambutan dari penerus ilmu ma'rifatullah wa ma'rifat rasul kepada ayahnya Kiai Junaidi dari waktu dan tempat kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmatnya jualah kita pada malam hari ini dikumpulkan di tempat ini dalam keadaan sehat. Maka nikmat ini jangan terlupa kita bersyukur kepada Allah. Karena banyak orang yang diberikan sehat tapi tidak syukur kepada Allah. Dari duit pun kadang-kadang ada syukur juga ya. Jadi nikmat yang satu ini luar biasa sekali. Salam dan sholawat selalu tercurah di kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat utama beliau, dan umat-umat ikutan beliau hingga yaumil kiamat. Juga tidak kalah pentingnya kita pun selalu menyampaikan salam kita kepada para anbiya, aulia-aulia Allah, wabil khusus kepada sang murabbi mursyid kita Al-Mukarram Ayahanda Syekh Kiai Haji Muhammad Saman Al-Banjari selaku pengamanah mutlak ilmu ma'rifatullah wa ma'rifatul rasul. Secara syar'i beliau tidak berada di tengah kita, namun ingat sebagaimana ajaran beliau dan ilmu Allah yang dititipkan kepada beliau, kita sudah paham di 5 alam berpindah diri. Jadi wali Allah itu enggak mati Bapak Ibu ya. Dikekalkan Allah di sisinya yang enggak ada di jasadnya ya. Yang sama-sama kita hormati
Al-Mukarram Syekh Buya Araji Hasim SC Espil MAO. Mohon maaf Buya kalau salah kita dunia salahnya agak di bawah, cuma ya adabnya mau nggak mau disampaikan beserta Umi ya dan keluarga yang pada hari ini alhamdulillah ditakdirkan Tuhan kita dikumpulkan. Beliau ini sesungguhnya capek ya, nggak ada istirahat ya. Termasuk Umi membawa bayi demi kecintaan ya. Nah, kepada kita semua yang seharusnya beliau kemarin haul Tuhan Guru kita, namun manusia berkehendak tapi Tuhan yang menentukan. Kemudian para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan ini, para pengemban amanah Tuhan Guru, pengemban amanah kehormatan, para penyampai ilmu, macam-macam titelnya, ya. Orang-orang yang diamanati oleh Al-Mukarram. Ini para ustadz yang ada di kiri kanan ini, yang dengan setia melanjutkan perjuangan daripada sang murabi mursyid kita untuk mengajarkan ilmu Allah yang dinamakan beliau ilmu ma'rifatullah wa ma'rifatul rasul, ilmu hakiki untuk mengenali Allah dan mengenali Rasulullah. Kalau majasinya semua orang tahu. Ditanya siapa Tuhanmu, Allahu Rabbi, bacaan jawabnya. Kemudian siapa Rasulmu, Muhammad yang bermakam di Madinah. Nah ini kajian di majelis ini tidak berbeda dengan kajian Buya yang disampaikan di mana tempat yang saya abah ikutin ya. Terus setiap oleh kakak setiap malam nggak ada absennya. Tolong ini kenapa yang tweet dan isi dan kecilin soalnya dikit. Teman ya. Bapak Ibu yang tidak dapat saya sebutkan udah kemana tadi konsentrasinya hilang. Tolong terisi dibantu ya, jangan terlalu gede, kecil-kecil tapi enak suaranya ya. Baik banget. Ternyata Buya ini pengaruh, enggak bukan bisa. Tolong yang dikencengin lagi. Dosa kencang-kencangnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kajian ini jemaah semua Pak Buya. Jemaah yang ngaji ilmu ma'rifatullah wa ma'rifatul rasul. Ya. Karena tingkatan di dalam majelisnya ngajinya setelah awaludin makam wilayah, setelah makam wilayah nun, setelah nun Adam Hawa. Jadi ternyata apa yang disampaikan oleh Buya semuanya ada ya. Alhamdulillah
Ya, ini makam wilayah tingkat kedua. Nun itu mengenali nama Tuhan yang ke-100. Adam Hawa bercerita tentang awal mula dari salah, ya, kakek kita Adam dan nenek kita Hawa. Nah itu, jadi sangat luar biasa sekali kajian-kajian yang beliau sampaikan seperti itu, ya, kalau kami mengikuti. Jadi ilmu ini bertingkat-tingkat, dan malam ini sebenarnya dan sesungguhnya kajian kita internal, ya. Ternyata alhamdulillah keberkahan datang sampai keluar juga nggak tahu kita malam besoknya gimana, ya. Ini malam ini aja begini, apalagi malam besok. Alhamdulillah. Jadi kami mengucapkan selamat datang Buya di kota ini, namanya kota merah putih, kota Juang, ya, boleh dikata juga kota pahlawan karena banyak pahlawan bermakam di sana. Kota Asmaul Husna, sanga kata orang Jawa, songo puja ulang juga. Sanga itu hangit, ya, hangit kalau goreng ikan hangus, ya. Jadi alhamdulillah Abuya sudah oleh seluruh jamaah. Jadi dinanti dirindukan. Nah malam ini dan besok malam terbayar sudah rasa kerinduan lebih, ya insya Allah ngumpul semua besok. Jadi ini Abah minta maaf kepada jemaah, baik yang khusus atau yang umum, yang malam ini nggak cukup tempatnya di dalam, terpaksa di luar, ya. Besok malam kita ngajinya di luar, ya insya Allah. Jadi minta maaf. Jadi Abuya ngaji ini terserah sampean, nggak usah pakai kitab, karena tadi Umi tanya kitab apa. Jadi beliau juga tanya sama Abah di mobil, apa? Pokoknya kitabnya Abah bilang aja di dalam hati Abuya. Kitabnya bukan di otak, bukan di akal pikir, tapi di ilmu. Jadi terserah aja mau diapain malam ini jamaah semua. Iya kan? Nanti ngajinya jangan juga masih bimbang. Ngaji ma'rifat masih bimbang, kenabuhan masih bimbang, ngapain bimbang? Ya. Nah, jadi Tuhan menghendaki malam hari ini, ya mohon maaf ya, pakarnya nih, dengan dalil-dalil komplit. Kalau Abah kan katakan paling satu dalil, dua dalil, udah. Karena ngajinya bukan dari pondok ke pondok, Bu, ya. Ngajinya Allah Subhanahu wa Ta'ala ngajarin melalui hati. Jadi nanti kitab itu pun Abah titipkan, tolong dikaji, dilihat, mungkin ada yang perlu dibenerin tulisan-tulisan. Kalau ilmunya insya Allah benar, karena nggak mungkin seorang muharrir mursyid berani mengarang kitab abal-abalnya. Cuma ada terjemahan tersurat, ada terjemahan tersirat. Karena orang kan Al-Quran itu kadang-kadang jodirnya saja, artinya saja, terjemahannya saja, makna hakikinya tidak dipahami. Adakah makna hakiki Al-Quran? Ada 11 potongan di dalam makam wilayah, Alif Lam Mim, Yasin, Sin, Mim, dan seterusnya. Kita kan udah dipelajari itu makna hakikinya, dan ini pun sudah disampaikan beliau di dalam kajian-kajian di YouTube gitu ya. Jadi malam ini istilahnya bahasanya pemantapan saja lagi. Jadi Buya Abah nggak mau panjang lebar ini, yang kepengennya beliau ini ngaji. Jadi terserah Buya mau ngaji sampai jam berapa, silahkan. Tapi kasihan juga kondisi beliau nanti yang nggak ada istirahat. Umi juga ikut, itu si kecil juga ikut. Luar biasa sekali ya, untuk kecintaan beliau kepada kita. Jadi bebas saja Buya, apa yang disampaikan nanti yang di situ. Kitabnya variasi bahasa sudah itu dari kitab Bundo yang nggak ada anunya, alif bahasanya. Siapa tahu nanti hadiahkan itu nanti, tolong nanti diteliti
Ya siapa tahu tangan manusia menulis ada kesalahan-kesalahan tulisannya, apalagi masa saat ini sensitif sekali, kadang-kadang salah tulis itu buat tempo orang. Insya Allah nanti kembali ke pelajaran awaludin maka wilayah non Adam awal, kemudian sebenarnya ada lagi banyak kitab-kitab lainnya kita ya, tapi kajian yang 4 kitab itu yang disampaikan oleh Abuya di YouTube ya. Jadi kalau kita nonton di YouTube Abuya menyampaikan nggak aneh lagi karena begitu kajian kita alhamdulillah, dan kajian ahlu sunnah wal jamaah yang benar-benar tadi. Nah ini saja Bu ya yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan, ada kesalahan pada acara ini. Abang mohon maaf kepada jamaah ini, tentunya ada yang di luar sana ya, dan jumlahnya di luar dugaan malam ya. Itu suatu pertanda keberkahan kita. Jadi mungkin Abuya belum pernah bersama-sama para menteri, presiden ya, Kapolri ya. Tadi alhamdulillah bersamaan datangnya. Jadi di sana urusan dunia, kita urusan akhirat, kan bagi-bagi kaplingan. Alhamdulillah. Ya ini saja. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mari kita dengarkan tausiah khusus dari Abuya Allah Yasin. Sebelumnya kami ingatkan oleh Jenab Ikhwan untuk dengan khusyuk dan hikmat menyimaknya, jangan ada yang bersendaguro ataupun berkata-kata sendiri, demi supaya kita dapat memahami apa yang beliau sampaikan, baik ikhwan yang berada di dalam maupun yang di luar pendopo. Baiklah, marilah kita bersama-sama mendengarkan tausiah beliau. Waktu di tempat kami aturkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah min ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul ahad al-fard as-samad. Minhu yasduru kullu syai'. ونفخ روحه أحمد وأبرز نوره محمد وختم بولاية من أمته المهدي من اسمه أحمد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الوجود سيد الكونين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اللهم افتح لنا يا فتاح كما فتحت لعبادك الصالحين العارفين، وأبعد عنا كل شر ما ظهر منها وما بطن، وأخرج عن قلوبنا كل ما سواك برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. Yang pertama, kita sampaikan puji syukur kehadirat Allah Al-Wahid Al-Ahad. Karenanya lah kita mengenal Sang Ahmad. Tapi kalau tidak ada Sang Ahmad, kita juga nggak kenal siapa Ahad. Maka mengenali Ma'rifatul Ahad atau Ma'rifatullah, Ma'rifatul Rasul atau Ma'rifatul Muhammad, itu menjadi sesuatu yang tidak terpisahkan.
lepas satu batal ma'rifat. Karena iblis juga mengaku berhakikat, makanya tauhidnya iblis mungkin lebih kuat daripada kita. Makanya iblis ketika berdoa, doanya mustajab. Apa doanya iblis? Rabbi anzurni ila yaumi yub'atsun. Quran. Ya Rabb, dia panggil Allah. Ya Allah, anzurni, tangguhkan aku sampai hari kebangkitan. Allah kabulkan. Kenapa umat Nabi Muhammad SAW berdoa gak yakin, sedangkan iblis yakin? Maka tauhid itu ilmu hakikat. Kok hakikat umat Muhammad kalah sama iblis? Nggak boleh. Nanti perang akhir zaman kalah kita. Semua keramat-keramat, kesaktian-kesaktian itu keluarnya di bawah tauhid. Nggak mesti dia seorang arif billah, kenal Allah. Dia yakin saja cukup. Hatta dia seorang iblis, apalagi dukun, apalagi seorang kebatinan. Maka ini pelajaran besar, kisah-kisah ini, ayat-ayat ini. Jangan terpedaya oleh kesaktian, karena kesaktian baru sampai di bab hakikat. Hakikat pun ada dua, ada hakikat nur, ada hakikat zulumat. Hakikat nur cahaya, ada hakikat kegelapan. Dua-duanya baca la ilaha illallah. Yang nur ini ilmunya dengan adab. Yang zulumat, tapi saya menyebutnya dengan istilah lain, yang nur dan nar. Masih ingat kita bagaimana Sayyidina Adam digoda? Inilah insya Allah permulaan kajian kita malam ini. Maka sebagai tanda syukur kepada Allah, kita ucapkan Alhamdulillah summa alhamdulillah. Tidak juga kita lupa tentunya menyampaikan salam merindu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wabil khusus syukur kita, terima kasih kepada makhluk yang mengajarkan kita ma'rifatnya. Dalam hal ini tentu Al-Mursyid Syekh Muhammad Saman Al-Banjari. Saya tadi lihat-lihat bukunya, secara meaning sudah oke. Betul kata Abah, memang ini PR kami Pak, jadi biar kami aja yang beresin ya. Abah ngaji-ngaji aja mengenai teks, sumber hadis, ini nanti akan kita perbaiki. Karena serangan-serangan di luar pasti di situ. Ada seseorang kenalan saya di Malaysia dituduh sesat cuma karena masalah ini. Yang nuduh orang kita, orang Indonesia yang katanya juga bertorikot. Kok sesama belajar makrifat saling salah menyalahkan? Berarti ada nggak benar di dalam ini. Kenapa tidak ingin saling memperbaiki, kok malah ingin menyalahkan? Ini beda ulama akhirat, ulama dunia. Ulama akhirat melihat saudaranya mungkin kurang pas, tegur baik-baik, dia perbaiki. Bukan dia hajar, apalagi digosipin, apalagi ingin hancurkannya. Dan ini yang terjadi sekarang. Sekarang banyak ulama-ulama yang seakan-akan dia ulama akhirat, padahal dia ulama dunia. Suka nyari kesalahan orang, jadi panitia kebenaran. Lama-lama jadi panitia surga dan neraka. Ya. Seakan-akan legitimasi Ahlus Sunnah ada di tangan dia. Yang bukan dia legitimasi, bukan Ahlus Sunnah. Kok begitu orang beragama? Kalau ustadznya sudah begitu, jamaahnya gimana? Ya, maka yang saya hormati Bapak Kiai Haji Syekh, saya panggil Syekh boleh ya, Pak ya? Jumairi Tahri, ya. Dan bolehlah beliau disebut di belakangnya As-Samani, ya.
sebagai pengajar, pelanjut, penerus kajian Ma'rifatullah dalam Thariqah As-Samaniyah tentunya. Karena tadi saya lihat auratnya ini auratnya sama. Meskipun kalau kita buka Thariqat Saman itu ada Naqsyabandiyah, ada Syatariyahnya, ada ilmu anfasnya, ada juga Khalwatiyahnya, dan juga Qadiriyah. Jadi Samaniyah itu gabungan mix banyak Thariqah. Boleh nggak gabung-gabung Thariqah? Boleh, kalau sudah sampai pada makom. Kalau belum sampai satu lah, ya cukup. Tapi Imam Syekh Muhammad Saman Al-Madani, bukan Al-Banjari. Kalau Banjari guru beliau. Beliau menyebut thariqahnya bukan thariqah Saman. Beliau menyebut thariqahnya thariqah Al-Muhammadiyah. Apa nama thariqahnya? Al-Muhammadiyah. Saya ketika menyebutkan ini banyak yang ngamuk-ngamuk apa kata kami dulu? Saya meleburkan semua thariqah saya dalam thariqah Al-Muhammadiyah. Ngamuk-ngamuk orang lain. Saya pikir ini yang ngamuk siapa ini? Saya lihat orang thariqah juga. Kenapa dia nggak mengerti maksud kita? Bahwa semua sufi-sufi yang sudah mengalami pengalaman-pengalaman spiritual, rohani, musyahadah dan mukasyafah, dia akan melihat bahwa semua thariqah mesti bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Secara silsilah bernama Samaniyah, Idrisiyah, Tijaniyah, Naqsyabandiyah. Itu namanya sanad secara thariqah fulan an fulan. Kita menyebutnya nafs an-nafs. Nafs an-nafs berarti jiwa dari jiwa. Kami sebut nih sanad thariqah nafsiyah. Tapi ruh Rasulullah pernah mati kan? Rasulullah ruhnya mati kan? Enggak. Ruh kita masih bisa belajar kepada ruh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila seseorang diberikan anugerah ini, inilah yang beliau katakan, man ra'ani fil manam fasayarani yaqazah. Hadis sahih Bukhari. Sahih, siapa yang mau ingkar? Kalau belum sampai ke makom ini, jangan ingkar, cukup tasdik. Tasdik sudah menjadi khas, sudah menjadi khawas kita, sudah jadi wali khawas. Apalagi mampu menjalaninya, jadi khawasul khawas. Apalagi mampu mengibaratkannya, lebih tinggi lagi dari itu. Sudah tahu makom guru kita? Yang mana makom beliau? Apa kata beliau? Siapa yang memandangku dalam mimpinya, dia akan memandangku dalam keadaan jaga. Yang memandang siapa yang memandang? Mata ini? Bukan. Maka seorang ahlullah, kekasih Allah, memandang dalam keadaan jaga dan mimpi sama. Terserah disebut itu mimpi, terserah disebut itu tidak mimpi, bagi mereka sama. Maka Nabi mengatakan, faqad ra'al haq, yang dia lihat itu pasti hak. Yang melihatku di dalam mimpi akan melihatku dalam keadaan jaga. Itu kalau orang mengerti, ini ada rahasia-rahasia di situ. Melihatku dalam mimpi sama dengan jaga. Melihat jaga sama dengan mimpi. Dalam metodologi keilmuan, ilmu rohani, itu biasa. Yang dilihat Rasulullah itu bukan fisiknya. Bukan fisiknya yang terlihat. Apa yang terlihat? Nurnya. Jika seseorang melihat nur atau bentuk wajah, bentuk fisik, itu permisalan. Nah, kita urai. Melihat nur lain dengan melihat wujud fisik. Surah, ada surah, gambar, bentuk. Ada orang melihat Nabi dari belakang, ada yang dari samping, ada yang dari depan, ada yang melihat serban. Itu bukanlah antum melihat di sini.
Itu hanya memori di alam sana, dibawa kembali ke alam nyata. Dulu di alam arwah, kita pernah memandangnya dari belakang, maka kita akan melihatnya dari belakang sekarang. Dulu melihatnya dari samping, maka akan melihatnya sekarang. Memori itulah yang masuk ke dalam roh kita, masuk ke dalam kolbu, masuk ke dalam pikiran. Berarti orangnya sudah enggak amnesia. Karena amnesia roh ini membuat orang lupa dengan ilmu kesejatian. Ilmu yang kita sebut ilmu ma'rifatullah. Enggak pernah secara fisik bertemu Rasul. Kok bisa melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena dulu pernah melihatnya, karena dulu pernah bertemu dengannya. Kenapa ada zuriat Nabi Habib, ada ulama? Kenapa ada Habib alim, tidak ada Habib juga yang tidak alim? Kenapa ada Habib Sunni, ada Syi'i? Itu semua rahasianya dari sana semua. Kenapa ada ulama ahli ma'rifat, ada yang tidak ahli ma'rifat? Ada yang cuma mengerti syariat, ingkar kepada hakikat. Semuanya mengulang saja. Ada orang yang diizinkan memandang Rasulullah dari depan. Ada yang diizinkan berdialog. Coba mohon maaf, ini baru beliau kan makhluk Abah ya, saya pegang punggung Abah. Mohon maaf, bukan apa-apa. Yang di luar kan sulit mau ke sini. Itu baru Abah, penerus ilmu ma'rifatullah. Gimana mau mengakses Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka kalau orang mengatakan nanti kalau kita mati langsung ketemu Rasul, ketemu Allah, itu ngayal. Gak mudah. Tidak mudah mau bertemu. Ketemu Syekh pun panjang Rasul. Antum perlu mau megang tangannya pun, para beliau bukan suci, saya bukan orang suci. Kami berumuran dosa. Itu mau salaman aja kayaknya sulit. Gimana antum mau ketemu Rasulullah nanti? Gimana kita hendak berhadap-hadap dengan beliau? Begitu juga di alam arwah. Ruh itu semuanya ingin mengerubungi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saat itu beliau dipanggil dengan panggilan Ahmad. Ahmad itu namanya. Ini yang dibocorkan Nabi Isa. Saya mengabarkan surat Shaf ayat 6, mubasyirun. Aku mengabarkan apa yang akan aku kabarkan di Rasulin, dengan seorang Rasul. Yati min ba'di, dia akan datang setelahku. Min ba'di, kalau dicambung min ba'di muhu, isimnya sudah keluar, isimnya sudah ada, Ahmad. Sedangkan fisiknya belum. Ini dalil, kata ahli tafsir, bahwa ruh jauh lebih tua daripada jasad, dan ruh sudah ada namanya di sana. Maka Sayyidina Isa memandang ruh karena dia seorang ruhullah. Nabi Isa itu ruhullah asghar, Nabi Muhammad ruhullah akbar. Karena ruhnya Nabi Isa adalah pancaran dari ruh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba, ada orang kan dikabarin nanti akan muncul seorang Rasul setelahku, namanya Fulan. Itu namanya sudah ada. Berarti dia sudah ada belum? Sudah ada. Cuma kerasulannya yang belakangan. Ini yang banyak ditanyakan orang beberapa waktu ini kepada saya ya. Baik. Tadi saya menjanjikan tentang Nabi Adam ya. Sebelumnya mari kita kirimkan Al-Fatihah untuk baginda Nabi Muhammad SAW, untuk para Nabi, khususnya Nabi Adam, para malaikat Jibril, Mikael dan semua tentaranya, malaikat majlis, kiraman katibin, malaikat yang mengerumuni kita. Begitu juga mursyid kita, wabil khusus Syekh Muhammad Salman Al-Banjari dan Abah
dan semua pelanjutnya penerusnya dengan hadir malam ini. Ila hadrati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila al-mahdi khalifatillah wa ila sirna Balia ibn Mulkan Abil Abbas Khadir alaihi salam wa ila Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani Abul Hasan Syazili Al-Ghawsi wa Muhammad Bahai bin Syahadat Rabandi wa Ahmad Tijani Muhammad Al-Qarim Samani وجميع أولياء الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله. يا مسلم. Setelah Allah mengajari Sayyidina Adam, mungkinkah Nabi Adam terpedaya oleh iblis? Mungkin nggak? Masuk akal kan? Nabi itu bisa diperdaya iblis. Kalau iya berarti Nabi berdosa. Kalau Nabi berdosa, batal akidah Ahlussunnah. Ahlussunnah kita batal. Ahlussunnah yang depan saya ini. Akidah kita pakai sifat 20 bukan? Kajian ma'rifatullah kita dibangun dengan ma'rifatus sifat, asma, zat, af'al. Untuk sifat, karena banyak sekali sifat, ulama rumuskan jadi 20. Itu ciri-ciri akidah Ahlussunnah Imam Abdul Hasan Asy'ari. Jangan salah, Imam Asy'ari murid wali kutub Abul Qasim Junaid al-Baghdadi. Tarekat Saman dari jalur itu. Mungkin enggak seorang Nabi Adam maksiat? Mungkin ya berdosa, kecuali akidah yang menyimpang dari Ahlussunnah. Tapi dia mengaku Ahlussunnah, namanya Ibnu Taimiyah. Semoga Allah mengampuninya, karena di akhir hayatnya dia bertobat dan menolak untuk mengkafirkan semua makhluk, terutama yang Muslim yang bersyahada. Ibnu Taimiyah mengatakan Nabi Adam berdosa, tapi dosa kecil. Pakai ayat fa'asa Adamu rabbahu faghawa. Ya. Maka Adam durhaka kepada Tuhannya, lalu dia tersesat. Ini ayat benar. Tapi Ibnu Taimiyah, karena dia tidak memahami kaidah-kaidah Ahlussunnah dengan baik dan tasawuf dengan tepat, dia tidak bisa membedakan ungkapan dosa pada para nabi dan dosa pada dirinya. Nabi itu jika melanggar adab, dia dosa. Tapi dosanya bukan dosa seperti kita. Dosanya bukan dosa birahi, dosa korupsi. Enggak. Bagi para nabi, melanggar adab bagi dia dosa. Kalau bagi kita melanggar adab makruh, bagi dia dosa. Itu para nabi. Bagi para wali, sesaat lupa mengingat Allah itu dosa. Alhamdulillah. Sabar. Jangan suuzon sama Allah. Baca alhamdulillah. Ala kulli hal wa fi kulli hal. Sama-sama. Alhamdulillah. Ala kulli hal wa fi kulli hal.
Tidak ada yang baik, tidak ada yang buruk kecuali kita memandangnya semuanya anugerah dari Allah. Kalau dari Allah semuanya jadi baiknya. Baik. Buruk itu ketika tidak memandangnya dari Allah. Terus curiga, wah jangan-jangan ada aliran luar nih yang masuk nih. Suzon, itu setan masuk. Kajian ma'rifat dimasukin setan. Hati, ya. Saya mau tanya lagi, mungkinkah Nabi Adam ditipu iblis? Mustahil, ya. Sangat mustahil. Oleh karena itu, Nabi Adam sebenarnya terusir atau diskenariokan terusir. Sebenarnya dibuat skenario bahwa dia terusir. Maka keluarnya Sayyidina Adam dari surga itu suatu keharusan supaya kita bisa berkumpul malam ini membicarakan beliau, membicarakan Nabi yang beliau jadikan tempat tawassulnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam ini diajarkan nama dan adab oleh Allah. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan dia Allah mengajarkan Nabi Adam asma. Dalam asma itu ada ilmu adab, ilmu akhlak. Ini yang kita sebut nur. Dan nama yang diajarkan pertama oleh Allah sebenarnya adalah nama Muhammad. Pertama beliau mengangkat kepalanya ke langit. Langitnya surga adalah Arsy. Dia melihat la ilaha illallah. Dia sudah kenal Allah. Yang kedua Muhammadur Rasulullah. Itulah pelajaran pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan kepada Nabi Adam. Mengetahui isim Muhammad, bahwa nama ini terukir di arasnya. Ya, maka batal semua zikir jika tidak ditutup dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau zikirnya la ilallah Allah haq la haula wala quwwata qahar, apa semua mau apapun zikirnya tutup dengan Muhammadur Rasulullah. Kalau batal, tidak diterima. Itu wa'allama Adaman asma'a kullaha. Dongengnya senang didongengin ya. Ini beneran, saya bukan bohong ya. Ini setelah kita kumpulkan secara ilmu riwayat dan juga Allah berikan musyahadah. Setelah Sayyidina Adam memandang nama Sayyidina Muhammad setelah nama Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka Sayyidina Adam mulai belajar. Semua ilmu ternyata turun dari min, ha, mim, dal. Turun dari alif, a, ha, mim, dal. Semuanya turun dari nama itu. Istrinya gak kuat menurut ma'rifat. Dia nggak usah khawatir, saya tenang-tenang ya. Nggak usah malu, mas, saya nggak usah. Bikin kapan ini? Sudah? Oke. Sabar ya. Diuji kesabarannya. Tinggal dengerin doang kok ya. Saya juga tinggal jelasin doang, nggak perlu mikir. Karena sampai tadi saya bingung, saya mau bahas apa nih? Ini gudangnya Ma'rifatullah mau diajarin apa? Mau garamin laut?
Sayyidina Adam alaihi salatu wassalam belajar nama-nama, dan nama pertama yang dia pelajari adalah namamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dikumpulkan oleh Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Khasa'is Al-Kubra. Ketika Nabi Adam pergi ke surga, daun-daun surga itu urat-uratnya, ruas-ruasnya bertuliskan isim Ahmad Muhammad. Dilihat bidadari-bidadari, urat-urat pembuluh darahnya, ya kan kelihatan kalau perempuan tertentu itu kelihatan. Itu bertuliskan Ahmad Muhammad. Tapi bukan pakai aksara yang kita tahu sekarang. Tidak usah jauh-jauh. Tulisan orang Indonesia dulu pakai macam-macam. Jawa pakai Hana Caraka, belakangan ada Pegon, ada Arab Jawi, Arab Melayu. Beda kampung sudah beda tulisan, walaupun bacaannya sama. Ahmad Muhammad kita tulis M-U-H-A-M-M-A-D, tapi ditulis dengan Arab Mim, Ha, Mim, Dal, bacaannya sama. Ketika ditulis berlainan, maka ini aksara surga. Di surga ada ribuan aksara tulisan, dan namanya ditulis dalam semua aksara. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Adam ada namanya tanazul, turun. Ini Nabi Adam itu sudah pernah turun. Lalu dia lihat di langit, malaikat-malaikat menjadikan nama Muhammad sebagai zikir. Jadi menyebut Muhammad SAW itu sudah zikrullah. Maka diulang oleh Imam Qadiyat dalam kitab Asy-Syifa. Apa kata beliau? Waja'al wa rafa'na laka dzikrak, kami angkat zikrak, sebutanmu hai Muhammad, berarti waja'alallah, Allah jadikan apa? Zikra Muhammadin, atau zikrahu min zikrillah, menyebut nama Muhammad, mengisahkan tentang Muhammad, semuanya itu bagian dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah Nabi Muhammad bin Abdullah yang Allah wafatkan di Madinah? Sama, itu wadahnya nur. Maka kita tidak akan beda-bedakan. Mau yang berkubur di Madinah, ya yang pertama diciptakan Allah nurnya, yang pertama kali Allah tiupkan ruh Ahmadnya, dia juga. Maka jangan sekali-sekali bedakan. Cuma penjelasannya berbeda, karena sudah beda alam, sudah beda masa. Sayyidina Adam ketika turun melihat, itu namanya mukasyafah. Mukasyafah itu memandang ke langit, sedangkan musyahadah memandang ke arah. Mukasyafah pandang ke langit. Kalau memandang ke bumi, itu tidak disebut mukasyafah, tidak disebut dengan musyahadah. Itu bahasanya lain lagi. Sayyidina Adam melihat orang-orang di langit. Di langit yang tinggal siapa? Makhluk planet. Itu mah khayalan orang Amerika tuh. Apa namanya? UFO, alien. Alien itu artinya apa? Alien. Gharib. Ma makna gharib? Orang asing. Man huwa gharib? Al-gharib al-insan. Yang disebut alien sebenarnya kita. Apa ini nyari UFO? Piring terbang, kita banyak piring di rumah. Buat aja konflik dikit terbang-terbang. Ya Bu ya. Kita yang alien itu. Ruh kita ini bukan dari sini. Ini bukan kampungnya. Maka dia akan terus berjalan. Tidak ada kata kembali. Dia cuma mengingat masa lalu. Dia akan berjalan terus. Tubuh ini dulu kecil,
balita, anak-anak, remaja, masih kan? Dewasa, menikah, atau sekarang sudah ada yang berubah, sudah ada yang keriput, sudah ada yang giginya mulai ketarik kuning, kena gravitasi kuning. Ya, benar ya? Itu teori orang-orang di luar sana. Tapi ruh ini nggak boleh menua. Dia hanya boleh tua, tapi tidak menua. Ruh itu tua. Ini sudah ada sebelum ini. Imam As-Suyuti mengatakan, semua yang disebutkan tadi dalil-dalil ya, Ismuhu Ahmad, dalam surah Shaf dan lain-lainnya, dalil bahwa arwah lebih dahulu daripada jasad. Nabi Yuna Adam melanjutkan belajarnya. Berarti Nabi Adam sudah tahu belum iblis siapa? Tahu dia. Apa zikirnya iblis, apa kelemahan iblis dia tahu. Tapi iblis juga belajar kelemahan Nabi Adam. Nah, ini masalahnya. Tapi kelemahan menurut iblis sebenarnya itu bukan kelemahan. Justru itulah tiket Sayyidina Adam melakukan perjalanan di muka bumi. Dan untuk kita semua dibuatlah skenario indah. Bagi saya itu indah semua. Datanglah si iblis. Nama dia sudah berganti, bukan lagi Azazil, iblis. Karena disuruh sujud dia tidak mau. Kita sudah skip cerita sujud, karena cerita sujud sudah banyak orang cerita. Datang iblis pada Sayyidina Adam mengatakan, "Hai Adam, rayuan pertama, kamu itu dilarang makan buah ini, disebut khuld, karena itu bisa mengekalkan, disebut khuld. Itu bukan namanya. Buah ini itu sejenis dengan buah apa namanya yang bisa menyejukkan perut. Bukan timun suri. Bukan. Ya kayak begitu tuh. Labu Bapak. Sejenis itu. Tapi Imam Ibnu Katsir menyebutkan jenis yang lain. Dia menyebutkan apel, anggur. Nah itu buah-buah itu sudah ada di sana. Dari sono dulu baru turun ke sini. Namun yang kuat itu buah-buah labu. Ini hakiki majazi. Iya hakiki, iya majazi. Hakikinya apa, majazinya apa, kita bahas di waktu yang lain. Panjang lagi ceritanya. Ya. Biji-bijinya isinya apa, itu ada lagi rahasianya. Cuma nanti orang bilang itu ngayal lagi, ya. Sayyidina Adam. Kemudian gak terpedaya, kata iblis, itu buah kekekalan. Kalau kamu makan, kamu kekal. Nabi Adam gak tergoda. Itu buah kalau kamu makan, kamu akan menjadi makhluk yang tinggi, makhluk yang illiyin. Nabi Adam gak tergoda. Nabi Adam gak akan tergoda. Tapi digeser dikit, maka bahasanya fa'azallahuma syaitan. Bukan pakai kalimat ghurur, gharra, enggak. Waswasa kurang pas. Tapi kalimatnya azallahuma. Walaupun di situ ada waswas, tapi beliau tidak akan kena waswas. Di Quran ada beberapa ibarat-ibarat ya. Kalimat yang paling jelas di surah Al-Baqarah, fa'azallahuma. Fa'azalla, lalu syaitan menggelincirkan. Menurut syaitan, lalu diulang kisah itu oleh Allah. Ini skenario Allah bahwa syaitan menggelincirkan Sayyidina Adam. Allah sebut juga fa'azalla. Tapi tidak ada fa'azzallahum Allah. Tidak ada kan? Allah menggelincirkan. Ada tak? Tidak ada. Justru disebut fa'azzallahum asyaitan. Ternyata di ayat lain iblis bersumpah. Ini saya sudah sering ulang-ulang di banyak kajian. Kalau sumpah nyebut nama siapa? Nama siapa kalau sumpah?
Allah, fawarabbik, demi Rabbmu wahai Adam. Fawarabbina, demi Tuhan kami, Tuhan kita. Ini Nabi Adam. Kita skip dulu, kita ambil umat Nabi Muhammad SAW yang bernama Abdullah bin Umar, yang bernama Abdullah bin Abbas, dan Abdullah yang lain. Itu Abdullah bin Umar lagi nunggang kuda bagus. Tiba-tiba ada orang Arab Badui minta, wahai Abdullah, demi Allah saya suka kudamu. Langsung dia turun dikasih, Pak. Itu Abdullah bin Umar, bukan Ar-Razi. Ar-Razi gak mau. Itu Abdullah bin Umar, karena beliau mengingat kisah-kisah ini. Ditanya oleh khodamnya, asistennya, ya Abdullah, ini kuda mahal. Di riwayat lain serban mahal. Ya Abdullah, ini serban mahal, kenapa engkau kasih? Karena al-imamah tijanul Arab, begitu kata orang dulu. Lalu dia kasih. Apa jawaban Abdullah? Bagaimana aku menolaknya? Dia meminta dengan nama Allah. Meminta dengan nama Allah. Itu baru umat Nabi Muhammad, namanya Abdullah bin Umar. Gimana adab Nabiullah? Kira-kira adabnya gimana? Nabi Adam memandang nama Allah yang disebut oleh siapa? Iblis. Jadi iblis pintar sumpah. Maka hati-hati sama orang yang suka sumpah. Demi Allah, jangan-jangan dia Bani Iblis, bukan Bani Adam. Ini lagi tren nih istilah ini, Bani Adam, Bani Iblis. Ya. Fisiknya manusia, tapi batinnya keturunan iblis. Iblis itu iri dengan Nabi Adam. Siapa saja yang iri dengki, dia Bani Iblis. Saya heran kok ada orang tarekat iri. Mungkin tarekatnya bukan tarekat Naqsyabandiyah Samaniyah, tarekat dia Azaziliyah. Keren ya tuh namanya? Keren ya? Ngeri. Takut kita aman-aman tarekat begitu. Yang iri, dengki, benci, dendam, kesumat, ngegosip itu iblis, bukan Adam. Adam gak suka ngegosip, gak suka iri, dengki, suuzon itu gak suka. Maka belajar ma'rifatullah kita bukan untuk mau jadi apa, enggak. Membuang karakter-karakter itu, membersihkan itu yang gelap di dalam ini. Kecuali ingin menjadi mursyid Thariqat Azaziliyah, silakan. Ijazahnya bukan dari saya ya. Kembali ke Nabi Adam. Jadi Nabi Adam tertipu atau Nabi Adam sebenarnya tidak tertipu? Nabi Adam tergoda atau tidak tergoda? Nabi Adam tidak pernah tertipu, tidak pernah tergoda. Nabi Adam sedang menghormati nama. Iblis mengira dia menggelincirkan Nabi Adam dan yuwaswis alaihima, mewaswas kepadanya. Mana ada seorang Nabi dapat waswas syaitan? Mana ada syaitan bisa mengganggu seorang Nabi? Gak ada. Walaupun para Nabi qarinnya belum Islam, tapi Allah jaga mereka. Cuma Nabi Muhammad SAW yang qarinnya Islam. Dan wali-wali Muhammadi, wali-wali umat Nabi Muhammad, insya Allah diizinkan Islam qarinnya, insya Allah. Kalau nggak kita nakal mulu mikirnya. Kenapa banyak orang-orang kemudian hasad, iri, dengki, was-was, gosip, syak? Karena itu qarinnya. Qarin itu makhluk jin, tapi dia lebih canggih dari jin, yang halus qarana, dia menemani, maka disebut qarin. Saya punya qarin, apa punya, apalagi tempat saya. Tapi kayaknya ada yang qarinnya aneh-aneh ya. Ngerikan. Ntar dulu ya. Allah SWT. Jadi Sayyidina Adam
dalam pandangan beliau, dalam ma'rifat Nabi Adam, wa 'allama Adam al-asma'a, Allah mengajarkan hakikat asma kepada beliau, maka beliau menghargai walau sekedar nama. Ketika iblis menggunakan nama, Nabi Adam menghargai yang punya nama. Jadi saat itu sebenarnya Nabi Adam kalah atau menang? Sebenarnya kalau dalam pandangan hakikat dia menang karena dia husnul adab, adabnya bagus, dia menghargai nama yang digunakan dalam sumpah. Inilah bukti ma'rifatul asma'nya Sayyidina Adam betul-betul usul kepada ujungnya. Nah, semua asma ujungnya Muhammad, Ahmad, Ahad, udah Allah sudah. Itu ilmunya Sayyidina Adam. Iblis main-main dengan nama itu, tapi Adam tidak. Iblis mengira dialah yang menggelincirkan Adam, tapi sebenarnya iblis yang sedang menggelincirkan dirinya. Ya? Maka disebut iblis al-ba'id anil haq. Dia tambah jauh, tambah jauh, tambah jauh, tambah jauh dari Allah. Na'udzubillah min dzalik. Turunlah Sayyidina Adam ke muka bumi. Sebelum Nabi Adam sudah ada makhluk belum di bumi? Yakin belum? Udah ada. Masa Nabi Adam masuk ke bumi belum ada apa-apa? Tapi Nabi Adam waktu itu masih bawa pakaian surga. Sampai di muka bumi pakaiannya copot semua. Copot semua. Tapi Nabi Adam habis dari kebun sama iblis, kan dari kebun, betul ya? Nabi Adam muter-muter, diajak ngobrol. Iblis itu jangan dikira orang biasa. Ini kita balik lagi ke surga, sebentar saja kita balik. Iblis itu sudah tua. Dia sudah belasan ribu tahun berzikir di alam malakut sana. Masuk ke surga, dia tidak mau sujud ke Nabi Adam. Maka disebutkan dalam istilah para masyayikh kami, patahlah sayapnya. Lalu bongkoklah iblis seperti orang-orang tua. Orang tua suka memberi wasiat kepada anak muda, benar nggak? Maka iblis berkata kepada Nabi Adam alaihissalam, Inni laka, sesungguhnya aku kepadamu sungguh sebagai orang yang nasihin, yang memberikan nasihat-nasihat. Nabi Adam kan pendatang baru, diwasiatkan oleh orang yang sudah ribuan tahun zikir di surga. Ya dihargailah karena ilmu ada. Si iblis. Kita kalau ada orang tua mewasiatkan kita, orang tua nih dimanapun ketemu, kita dengerin ya. Dengerin. Nabi Adam menghargai, maka beliau dapat adab yang banyak. Adab asma, adab umur. Itu hadap Sayyidina Adam. Maka orang-orang yang beradab di sini, dia Bani Adam, insya Allah. Tapi hari ini banyak orang nggak beradab. Guru konflik sama guru, kita nggak usah ikut campur. Itu urusan mereka. Bukankah dulu Sayyidatuna Aisyah pernah konflik dengan Sayyidina Ali? Kita nggak usah ikut campur. Itu urusan mereka. Jika sahabat mulia dijamin masuk surga konflik, kenapa kita ikut-ikutan konflik? Ya. Nah, Sayyidina Adam kemudian turun di muka bumi. Di bumi, betul sudah ada makhluk sebelumnya, tapi belum ada buah-buah makanan yang diperlukannya. Ternyata inilah rahasia surah Al-Baqarah. Ayat berapa itu? Ayat 25 ya. Wa utu bihi mutasyabiha. Di surga, orang kalau masuk surga akan diberikan buah-buah yang buah itu mirip dengan apa yang di bumi. Itu terjemahan saya dulu waktu saya masih nyantri. Buah surga mirip yang di bumi. Kira-kira kebalik kan? Kira-kira kebalik kan? Jadi yang mirip siapa ke siapa? Buah yang di bumi lah yang mirip dengan yang di
surga. Maka dalam hadis Ibnu Abbas riwayat Imam An-Nawawi bin Sari kitab Az-Zuhd, semua yang ada di surga namanya sama, tapi dia berbeda dengan di bumi. Yang di sana lebih sempurna, di bumi hanyalah imitasi. Kok imitasi? Maka pertanyaannya, jika seorang Adam alaihissalam diturunkan dari surga masuk ke bumi, kira-kira bersama Nabi Adam ada nggak tumbuhan? Bersama nggak? Seharusnya bersamaan. Wa utubihi mutasyabiha. Maka dalam salah syarah yang kami dengar dari masyayikh kami, ketika Nabi Adam beliau digoda oleh iblis di surga, itu baju-baju jubah-jubah surgawinya tempelanlah di situ biji-biji bunga buah surga. Ketika beliau turun ke muka bumi, itu turunnya saya nggak boleh cerita gimana cara turunnya, rahasia lagi tuh. Itu mungkin orang rahasiakan sampai nanti walau ketika turun ke bumi, itu jangan bayangkan turun seperti orang terjemput yang patah kakinya di bawah. Ya mungkin begitu, ada cara turunnya, ada kendaraannya. Ketika turun, jubahnya masih dipakai, jubah surgawi. Ya, jubah surgawinya masih ada, yang nempel di kulitnya. Ketika turun kena angin, itu biji-bijinya tersebar. Maka sekarang bunga yang kita lihat, buah yang kita makan, dulu adalah berasal dari surga. Sebagaimana dulu Nabi Adam berasal dari surga, buah-buah, bunga-bunga itu juga berasal dari surga. Wallahu a'lam bis-shawab. Hakikatnya bagaimana Allah yang tahu. Perlu diingat, ini bukan ilmu akidah. Ini disebut dengan ilmu asal-muasal. Kalau akidah babnya tasdid, isbat, nafi, isbat, iya tidak. Kepercayaan. Kalau ini babnya ma'rifat, ontologi, asal muasal. Maka orang yang mengkaji ini lalu dia berikan pertanyaan-pertanyaan keimanan, dia sudah keliru. Disitulah seorang murid gagal menjadi murid. Bab rasa itu asal muasal, bukan dibahas itu masa depan. Itu sebabnya Allah membedakan lewat lisan Rasul antara iman dengan ihsan. Iman engkau percaya, kalau ihsan seakan engkau merasa melihat. Itu kan beda. Yang saya lihat, yang Abah lihat, yang hadirin lihat, itu lain. Dan itu bukan untuk dipercaya. Itu cukup dirasa. Karena rasa itu berubah-ubah. Meskipun objek yang dirasakan hakikatnya dia tidak pernah berubah. Sayyidina Adam kemudian hiduplah di muka bumi. Tapi sebagai seorang nabi, sebagai kekasih Allah, dia turun ke muka bumi meskipun dia menghargai nama Allah. Tapi dia merasa dirinya yang salah. Sayyidina Adam kemudian sujud. Di dalam sujudnya dia membaca doa yang sudah kita hafal dan sering saya kaji juga. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu yang kita dengar. Tapi dalam riwayat Imam Al-Hakim ada tambahan. Sayyidina Adam berdoa bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apa arti bihaqqi Muhammadin? Bihaqqi Muhammadin apa artinya? Bi dengan hak, hak kemuliaan Sayyidina Muhammad. Ampunilah, faghfirli, ampunilah kami ya Allah. Maka disitulah terjadi dialog. Inilah cikal bakal ilmu ma'rifatullah, ma'rifat nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bertanya padahal dia maha tahu semua jawabannya. Inilah pertanyaan-pertanyaan hakikat. Hai Adam, dari mana engkau tahu nama Muhammad?
Ini hadis Imam Hakim dan beliau menganggapnya sahih. Apa jawaban Nabi Adam? Ya Rabb, ketika aku di surga aku terkenang. Awal nama yang aku pandang ke atas. Ini terjemahan saya ya. Ketika aku memandang ke arasmu, setelah namamu ada nama yang aku pelajari, Muhammad. Dan aku berkeyakinan setelah namamu pasti nama makhluk paling mulia. Oleh karenanya ya Rabb, aku bertawassul meminta dengan namanya. Mintanya ke Allah. Tawassul nyebut nama Nabi Muhammad. Inilah mana tawassul. Bukan minta kepada Sang Muhammad, tapi minta kepada Allah. Pakai ACC tembusan kepada Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, Nabi Muhammad sudah lahir belum? Sebagai fisik Muhammad bin Abdullah. Abdullahnya belum ada, Abdul Muthalibnya juga belum lahir, Hashim juga belum lahir, Ibrahim belum lahir, alaihissalam, Nuh, Syekh belum lahir semua. Tapi Nabi Adam sudah bertawassul dengan namanya. Berarti dia sudah ada belum? Sudah ada saat itu. Keberadaan inilah yang disebut keberadaan nur. Karena mustahil Allah menamakan sesuatu yang barangnya belum ada. Gitu. Kalau dia belum ada, nggak ada manfaatnya beliau bertawassul dengan namanya. Sayyidina Adam melihat ke muka, ke langit, ke surga, nama Nabi Muhammad semuanya ditulis. Orang-orang, malaikat-malaikat berzikir dengan namanya. Maka saudara-saudaraku yang berkat Allah, nama Mim, Ha, Mim, Dal ini bukan nama sembarangan. Ini nama spesial. Nabi Adam pertama ke muka bumi yang disebutnya apa? Bihaqqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kok orang hari ini sembarangan ya nyebut nama Nabi Muhammad ya? Itu belum lahir sudah dihargai. Ini sudah lahir, sudah berjuang, lalu diwafatkan secara fisik. Jika sebelum lahir dia sudah ada, maka secara fisik dia meninggal, wafat. Dia masih tetap ada nggak? Paham kenapa kajian Nur Muhammad harus dipertahankan? Sebelum lahir disebut tiada? Enggak ada kok. Apalagi setelah beliau lahir lalu diwafatkan secara fisik. Yang wafatkan cuma Muhammad bin Abdullah. Rasul kita masih Nabi Muhammad bukan? Katanya sudah wafat. Jadi Rasul kita siapa? Nabi Muhammad. Maka kerasulannya, kenabiannya tidak berhenti dengan kematian fisiknya. Ini cuma pindah alam. Di waktu Sayyidina Adam menyebut bihaqqi Muhammad, itu Rasul atau Nabi? Nih, ini poin berikutnya. Ini udah berapa poin sih dari tadi? Kumpulin aja ya. Di waktu Sayyidina Adam menyebut bihaqqi Muhammadin, itu sang Muhammad Nabi atau Rasul? Nah, Rasul belum lahir. Belum ada umatnya. Gimana? Maka kita jawab dalam hadis Imam Tirmizi, Imam Darimi, imam-imam yang lain yang maknanya saling menguatkan. Yang paling lengkap Imam Baihaqi. Kata Irbad bin Sariyah, Nabi SAW bersabda, Ana Abdullah, akulah hamba Allah. Ini tawadhu'nya. Ana nabiyun, aku seorang nabi. Wa Adam lamun jadilun baina ma'in wa tin. Sedangkan kakekmu Adam masih tanah. Aku sudah nabi. Adam masih tanah. Tuaan mana? Bukan ilmu Allah. Kalau ilmu Allah saya duduk di sini sama dengan Rasulullah sebagai nabi. Ilmu Allah mencakup semuanya. Ini beda. Ini nurnya.
Itulah asasnya, dalilnya ilmu nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka salah satu bentuk kalimat ma'rifat adalah Ahaddatullah, Ahmad Ruhullah, Muhammad Nurullah. Muhammad Nurullah, itu babnya bab Nurullah. Tapi Nabi mengatakan, ana Nabi, aku sudah Nabi, Adam belum dicipta. Kalau masih tanah kan belum dicipta. Dalam hadis Mas Imam Tirmizi juga sama. Kuntu nabiyan, aku sudah nabi. Adam belum ditiup, masih tanah. Nah, ini semua menunjukkan satu makna bahwa Sayyidina Adam bertawassul dengan nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur inilah yang kita sebut Nabiullah. Nur inilah kita sebut Nurullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah makna hadis Nabi. Ana awwaluhum nabiyyan. Akulah nabi pertama. Tapi akhiruhum bi'tsan. Terakhir diutus jadi rasul. Nabi Adam ketika mengatakan Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfirna wa tarhamna. Tarhamna di situ bihaqqi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad sebelum dilahirkan sudah bawa rahmat belum? Sudah. Kalau ada orang hari ini mengatakan Nabi Muhammad belum bawa rahmat sebelum mendirikan khilafah, itu ajarannya menyimpang nggak dari Ahlus Sunnah? Bahaya nggak? Nabi Adam dapat rahmat dari Allah sebelum Muhammad bin Abdullah lahir. Tapi sudah Muhammad Nabiullah. Muhammad Nabiullah. Jadi sekarang orang kelok-kelok gitu. Muhammad belum bawa rahmat ketika lahir, ketika umur 25, 40, 13 tahun di Mekah, sampai dia bangun khilafah di Madinah. Ya salam, yang belajar sejarah, Nabi pernah bangun khilafah enggak? Apa itu khilafah? Khilafah itu pengganti pemerintahan yang dipimpin oleh seorang Rasul. Nabi tidak pernah bangun khilafah. Ada khilafah itu yang bangun Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in. Tapi hari ini orang melokin situ karena tidak faham ma'rifatul Rasul. Tidak faham ma'rifat Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim barik. Ini yang memprihatinkan kita hari ini. Ya, prihatin kita hari ini. Waktu saya ke negeri jiran, saya dilaporkan, ditunjukkan satu video oleh kawan sahih kita di sana. Ada ustadz di sana bilang kajian Nur Muhammad itu ajaran Majusi. Majusi itu nyembah apa? Api. Apa hubungannya Nur Muhammad dengan Majusi? Berarti dia sedang berbohong atas nama Majusi. Itu orang Majusi kalau mau lapor bisa laporin dia tuh. Gak ada kajian Nur Muhammad di kalangan Majusi. Asal aja. Yang penting bunyi gitu. Gimana tuh bahaya gitu. Kajian Nur Muhammad disebut Majusi, antum kira gimana? Nanti kajian kalam ini akan diulang-ulang terus. Ada juga yang nunjukin ke saya orang yang kajiannya Ahmad Muhammad Nur Muhammad itu nyembah Muhammad. Saya dituduh menyekutukan Allah dengan Nabi Muhammad. Berarti abah dan semua jamaah ini dituduh penyembah Nabi Muhammad. Kapan kita nyembah Nabi Muhammad? Pernah nggak terbersit nyembah Nabi Muhammad SAW? Ternyata mereka tidak bisa membedakan menyeru memanggil Nabi dengan menyembah Allah. Dia tidak paham bab ibadah dengan bab nida. Ibadah itu nyembah. Kalau nida menyeru, ya Sayyidi ya Rasulullah, itu beda dengan kalau kita ngomong ya Allah, itu berlain.
Bagi mereka disamakan karena tidak bisa membedakan antara nida menyeru dengan ibadah. Jadi ini antum yang ngomong adrikni ya Rasulullah, musyrik sudah. Allahumma bihaqqi Muhammad SAW, musyrik sudah. Nabi Adam yang pertama musyrik di alam semesta, karena mereka tidak mau, mereka berusaha menthaifkan hadis ini. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Hakim di kitab Al-Mustadrak. Mereka carilah orang yang bisa menthaifkan hadis ini. Ketemu, saya nggak usah sebut ntar gosip orang lagi ya. Baik. Nabi Adam dapat rahmat, dan Adam alaihissalam adalah bapaknya manusia di alam semesta. Berarti Nabi Muhammad sebelum lahir sebagai Muhammad bin Abdullah sudah bawa rahmat, sudah rahmatan lil alamin. Nabi Adam dapat makrifat di surga ketika dia suka mandang ke arah, ada namanya, itulah rahmat pertama, ilmu mengenal sang rahmat. Coba buka Dalail Khairat, adakah di situ asma Nabi dan nama Nabi salah satunya Nabi Rahmah, rahmatan lil alamin. Betul? Betul enggak? Ada nama itu. Jika demikian, beliau selalu bawa rahmat. Nabi Adam dirahmati Allah karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penduduk surga, penduduk langit, semuanya dapat rahmat karena nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini catatan-catatan banyak kita untuk perjalanan kajian Nur Muhammad di negeri ini. Ya, masih kuat? 12. Bentar aja perasaan. Tadi jam 10 mulai ya. Korban dongeng Ar-Razi. Nabi Adam alaihissalam kemudian hidup di bumi, dan beliau teringat cara mengingat Allah waktu di langit, waktu di surga sana. Beliau ketika melihat ke aras, itu malaikat bertawaf di bawahnya. Tawaf. Di bawahnya itu langit. Ada langit ketujuh. Juga tawaf di dalam. Itu sudah ada sebelum bumi. Ketika Nabi Adam turun ke muka bumi, tidak hanya biji-bijian, pohon yang dibawa, biji-biji, tapi dia juga berequest kepada Allah, minta, ya Rabb, aku ingin menyembahmu. Tapi mirip dengan cara dulu malaikat yang tawaf kepada arasmu. Sebenarnya itu tawafnya malaikat di langit ketujuh. Yang langsung kepada aras itu bertawaf adalah nur dan arwah para nabi dan aulia-aulia pentinggi. Mereka sudah bertawaf. Itulah yang dilihat Nabi Adam. Sebab itu sekali tawaf itu panjangnya bukan main. Dan mereka tawaf 7 kali. 7 kali selesai, turun dapat tugas. Sayyidina Adam meminta hal yang sama. Inilah ontologi Ka'bah. Ontologi itu asal muasal. Hakikat Ka'bah itu diadakan, itu meniru yang di sana. Malaikat di langit ketujuh juga begitu, terus sampai ke muka bumi. Maka Nabi Adam diperintahkan, diwahyukan, hai Adam, bangunlah rumahku. Maka diambillah beberapa batu, bukan batu yang disembah. Itu batu diturunkan langsung, dibawa oleh Sunan Jibril, ditaruh di situ. Dulu batunya masih putih. Lama kelamaan di zaman kita sudah jadi aswad. Apa kata Nabi dalam hadis Imam An-Nasai? Innal hajaral aswad minal jannah. Sesungguhnya hajar aswad berasal dari surga tuh. Batunya dari surga. Gak ada apa-apanya batu ini.
Batu itu nggak ada apa-apanya. Batu-batu kita ini mungkin dulu pernah ada belis yang tinggal di situ ya kan? Nah, makhluk-makhluk gak jelas tinggal di situ. Ini batu luar biasa. Maka kalau kita istilah saja belum mencium, itu dosa kita sudah ketarik, dihapuskanlah Allah berkah. Ada batu surga. Gimana kira-kira kalau mencium tangan baginda Nabi Muhammad SAW? Habis semuanya. Itu berbatu, lebih mulia batu atau Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad SAW. Makanya Sayyidina Umar karena mabuk cinta pada bab hubbu Muhammadin, beliau mengatakan, "Hai Hajar Aswad, kalau bukanlah aku melihat sang baginda Nabi Muhammad menciummu, la ukhabbiluk, aku tidak akan menciummu. La tanfa' wa la tadur, kamu tidak ada manfaat kok." Kata Sayyidina Umar, karena sedang mabuk cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bihar tauhid, bab cinta tauhid. Kalam ini menyebar seketika tawaf. Sampailah kalam itu ke Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mabuk dalam cinta yang lain. Apa kata beliau? Justru nur yang terpancar dari batu itu nur Nabi Muhammad juga. Maka Sayyidina Ali mengatakan, bal yanfa' wa yadur. Justru itu batu yanfa' wa yadur. Nanti yang pernah menciumnya atau istilah itu batu nanti akan manggil. Oi, kamu dipanggil nanti di surga, di padang mahsyar bahkan panggil semua. Ini maksud Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pernah dengar baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, sesungguhnya Hajar Aswad akan memberi syafaat siapa yang menciumnya atau istilam kepadanya. Semoga kita termasuk. Amin ya rabbal alamin. Kalau saya lain lagi, karena Nabi pernah menyentuhnya, Nabi pernah menciumnya. Saya ingin mencium bekas baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang saya cita-citakan, walaupun sekali saja, setiap kali ziarah, setiap kali umrah atau haji. Itu batu ditaruh dengan batu-batu yang lain. Akhirnya Sayyidina Adam mengulang memori dia yang dulu ada di sana. Dia berkelilinglah 7 kali. Persis sama. Tiba-tiba di satu musim terjadilah banjir bandang, hujan lebat berhari-hari. Itu batu dari surga harus diselamatkan. Maka Allah mengutus malaikat-malaikatnya, angkat itu, maka diangkat. Tapi ada riwayat yang mengatakan jauh sebelumnya malaikat sudah tawaf di muka bumi. Sudah tawaf di muka bumi, kemudian terjadi banjir bandang lalu diangkat. Wallahu a'lam bishawab, manakah yang lebih benar, tapi lebih kira begitulah riwayat yang kita terima. Saudara-saudara firman Allah, maka apapun yang kita lakukan hari ini, ibadah, itu umurnya sudah tua. Doa itu paling tua, sholawat lebih tua lagi, tawassul lebih tua lagi. Maka tambahkan di setiap doa, di haqqi Sayyidina Muhammad SAW, di setiap doa. Coba baca itu, di haqqi Sayyidina Muhammad SAW, di setiap kita berdoa. Tapi jangan gunakan nama Nabi Muhammad untuk hal-hal yang sepele. Cuma untuk bayar hutang, kayak gitu. Cuma karena jomblo pengen ngapain jomblo? Pengen melet orang, ya salah. Kalau mahar boleh, mahar sholawat. Kalau melet jangan. Itu remeh yang begitu. Malu kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Pengen naik pangkat, harus malu kita sholawat-sholawatan. Emang kalau nggak mau naik pangkat, nggak mau cari dapat rezeki, terus nggak sholawat? Berarti sholawatnya bersyarat dong. Nabi mencintai kita tanpa syarat dan beliau mengatakan ummati. Kenapa kita mencintainya bersyarat? Orang yang minta dibayarkan hutangnya dengan sholawat Allah kasih dunia, coba aja lihat hitungan hari. Kalau nggak hitungan bulan, hitungan hari. Ada yang hitungan detik. Mata saya menyaksikannya. Ada yang belum dia selesai sholawat Allah sudah kasih.
Karena dia niat begitu. Kecil sekali. Tapi suatu saat dia akan diuji. Apakah dia nanti akan berpikir dia dapat rezeki karena selawat atau karena orang pengen bagi rezeki? Saya mau tanya, rezeki dari Allah sudah ditetapkan belum? Mau antum sholat ke sholawat dapat nggak? Ya. Terus sholawat untuk apa? Sholawat itu sebenarnya untuk menenangkan hati dalam menerimanya, biar berbaik sangka kepada Allah SWT. Maka tidak ada namanya teman menghalangi rezeki, ya. Rezeki tidak pernah tertukar. Mau disihir 1000 kali lipat, rezeki tidak pernah tertukar. Maka setiap kali kita lihat ada orang dalam pandangan batin kita dia menghalangi rezeki, itu bukanlah benar, itu dari syaitan. Syaitan yuqi'a bainakumul adawah, ingin membuat kamu berantem. Ada seseorang datang kepada guru saya ini bisa mengobati, ahli zikir. Datang 2 orang suami istri, curhat panjang lalu cerita. Yang saya dengar waktu itu 2 orang yang mengatakan, Tuan Syekh, tetangga kami jahat. Saya mimpi malam tadi dia nyerang saya pakai jimat, pakai sihir, bla bla semua. Itu guru langsung gebrak meja. Karena dia gebrak meja, setannya hilang, kabur setan. Merinding kata, diam. Yang kamu lihat itu bukan kasyaf dari Allah, tapi kasyaf setan. Setan ingin membuat kalian tengkar, padahal kalian saudara dengan tetangga. Itu langsung hilang, setannya hilang. Kalau itu bedanya syekh bisa mengobati dengan dukun iblis. Kan dukunnya ada dukun ustaz, ada dukun iblis kan. Kita juga nggak boleh semua dukun sesat, nggak juga. Dukun ini istilah lama, ada istilah positif. Ini kan beberapa nih produk-produk dukun beranak nih ya. Benar Pak ya? Dulu lahir pakai bidan dokter, ada dukun beranak. Atau brojol sendiri. Dukun beranak ya. Produk dukun, maknya musyrik ya. Ada dukun herbal. Dukun-dukun yang ama syaitan, kalau yang dengar begitu senang dia. Oh, itu benar tuh yang kamu lihat tuh setan apa? Itu kamu lagi dikerjain sama tetangga. Ini hati-hati. Orang begitu Nur Muhammad tidak ada di kalbunya. Gak ada nur di kalbunya, gak ada nar, makan marah mulu, nyala mulu. Terakhir, ya, setengah 12 ya. Udah mulai kegerahan nih kayaknya. Allahumma sholli ala sayyidina. Di saat Nabi Adam mencari istrinya, belum jalan muka bumi. Ini semua tidak ada dalam hadis sahih. Adanya dalam riwayat Israiliyah, tapi dibolehkan oleh Imam Ibnu Katsir untuk dinukil. Karena ada imam kita yang membolehkannya, maka kita pun juga mengulangnya. Tidak ada satu ilmu yang ditulis kecuali sebenarnya ada hakikatnya. Ibnu Katsir, Tabari banyak sekali. Kita ambillah beberapa. Sayyidina Adam turun, di mana turunnya? Di tanah India. Itu sepeda Nabi Adam itu enggak, itu sebut-sebutan aja itu ya. Kalau sepeda gede gitu. Masa Nabi Adam pakai sepeda? Enggak level. Nyambung. Nabi Adam tinggal panggil, angin bawa saya bisa dia. Cuma Nabi Adam enggak mau. Nabi Adam menggunakan hukum asbab, dia jalan kaki. Dia merasa gak pantas untuk menggunakan angin memerintahkan bumi. Sayyidina Adam mencari, ternyata, nah ini kita loncat sebentar biar paham kisahnya. Nabi Muhammad dalam hadis Imam Muslim, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika
bidadari dari surga nongol di muka bumi terus mudah gitu. Maka seluruh permukaan bumi akan diharumi dengan bau kasturi. Gimana? Itu bidadari Bapak. Ada nggak perempuan begitu di bumi? Maaf Bu ya. Itu sebabnya perempuan suka bau kasturi. Karena kasturi yang sekarang itu sumber bijinya dari sana. Sumber minyaknya juga dari sana. Semuanya bernasab, gak ada yang bernasab. Semuanya bernasab. Ada nasabnya semua. Mungkin yang sengketa itu dulu dicipta dari tanah. Sengketa kali ya. Yang suka korupsi, bahannya diambil dari tanah orang lain kali. Wallahu a'lam bishawab. Sayyidina Adam, Sayyidatuna Hawa, kira-kira inilah kunci cara memahaminya. Jika bidadari surga yang dipandang Nabi Adam waktu di surga meludah di muka bumi, bau jigongnya harum. Kalau bau jigong kita pusing kita Pak. Sudah paham? Maksud saya apa? Sudah kebayang? Nabi Adam tubuhnya dari surga. Bahan makanannya makanan surga. Sayyidatuna Hawa pun sama. Nabi Adam cukup mencium bau angin. Dia bisa mencium dari jarak jauh. Itu sebabnya, mohon maaf, jika kita rindu seseorang yang terbayang, kadang-kadang bau harum badannya. Itu ada nasabnya juga ke Nabi Adam itu. Ilmu Nabi Adam itu. Ini salah satu ilmu yang kita terima lisan dari guru ke guru. Tapi saya belum tahu adakah di kitab atau belum saya cek, nanti kita cek. Tapi secara pendalilan itu hadis Imam Muslim. Dulu nggak ada GPS, nggak ada handphone, nggak ada, ya kan? Kalau tadi kita kotak-kotakan dengan timnya Abah, ya kan? Karena sudah ada. Padahal pakai tim ini bisa, ya. Tapi ketemunya nggak tahu kapan. Di saat itu pakai apa? Nabi Adam pakai secara fisik dia mencium bau itu. Lebih mulia Nabi Adam atau bidadari? Lebih mulia Hawa atau bidadari? Terakhir, lebih cantik bidadari atau Hawa? Pinter. Beneran murid Abah. Saya mau tanya lagi, lebih cantik Hawa atau bidadari? Ulangi, lebih cantik? Baru benar. Karena Hawa lebih cantik daripada semua bidadari. Kalau nggak Nabi Adam nanti. Ya. Itu pun bidadari itu sebenarnya diciptakan setelah. Bukan duluan dari Hawa, belakangan saja diperlihatkan di masa depannya. Apakah itu pernah khidmat ke Nabi Adam atau tidak? Wallahu alam, kita pun tidak dapat kabarnya. Yang pasti beliau berdua dengan Sayyidatuna Hawa. Pendek cerita, kalau tubuh Sayyidatuna Hawa, wajahnya, aroma tubuhnya lebih harum. Kalau cuma air ludah meliputi semua bumi, bagaimana jika seluruh tubuhnya sekarang ada di muka bumi? Nabi Adam langsung bisa mencium baunya. Sayyidatuna Hawa pun menghirup bau maskulin, bau kejantanannya Sayyidina Adam. Bertemulah mereka. Diperdebatkan di mana bertemunya, tapi ada satu riwayat, itulah tempat orang-orang sekarang wukuf. Yang kita sebut Jabal Rahmah. Tapi muncul mitos, kalau pengen menikah, namanya apa? Kalau pengen abadi, tulis namanya di situ. Itu korban hoax. Ya. Kalau mau ke sana, pahami cerita ini. Sampai di sana awal datang baca salam ke Nabi Muhammad, lalu salami Sayyidina Adam. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Abana Adam. Assalamualaikum ya Ummana Hawa. Al-Fatihah. Itu kalau nyampe di sana kita kenal.
Kalau perlu ada ustadz yang mengisahkan kembali pertemuan mereka di sana. Itu kalau kita berumrah bersama-sama. Kalau enggak, duduk bisa sebentar. Baru foto-foto, ini baru turun sudah foto-foto. Bid'ah baru zaman ini. Kita enggak mengharapkan foto. Pengen foto sama abah, kan gitu kan? Tuh, sama abah yang dulu, abuna ada. Pakai adat dulu. Duduk dulu, apa bukan? Nggak usah duduk lah, ya kita duduk sebentar atau jalan sebentar, melihat-lihat, sembari ucapin salam. Baca Fatihah jangan pelit, ya 7 kali lah minimal. Sembari jalan. Sampai sekarang saya nggak berani naik Pak kalau umroh. Mungkin itu. Karena takzim kepada Sayyidina Adam, saya nggak berani naik. Ini bukan barang naik, kan naik aja tuh. Menyaksikan itu bagi saya sudah spesial sekali. Sampai di tanah Arafah itu bagi saya sudah sangat spesial. Arafah artinya kan mengenal, bertemu kembali antara Sayyiduna Adam dan Sayyidatuna Hawa. Karena mereka dulu pernah punya memori kenangan, ya. Dan ternyata mereka sama. Ketika mereka sujud, mereka sujud bersama Rabbana Zolanna. Inilah kunci hidup berumah tangga. Rabbana Zolanna. Ini namanya ma'rifat Rabbana Zolanna. Apa maknanya? Ketika ada kesalahan kontrol, semua masalah di keluarga, jangan salahkan orang lain. Salahkan kita sendiri. Nabi Adam digoda oleh iblis. Walaupun dia tidak tergoda, dia kan sedang menghargai nama. Maka Nabi Adam terusir dari surga, tidak menyalahkan iblis. Maka siapa saja yang berumah tangga, bekerja, bermajelis, ada masalah, jangan cari kambing hitam, sportif. Itu baru keturunan Adam. Kalau enggak keturunan keturunan Adam, iblis. Semoga yang hadir ini Bani Adam dan Bani Iblis. Yang hadir ini di dalam kolbunya ada nur Nabi Muhammad SAW. Di dalam ruhnya ada kerinduan kepada Abu Ruh Sayyidina Ahmad, Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali itu tanpa terasa membicarakan kakek-kakek kita itu, Nabi Adam, Sayyidatuna Hawa, Abu Ruh, Umur Ruh. Sebentar sekali terusnya bisa jadi yang 3. Cuma kasihan bayi saya. Sama yang depan mah saya nggak kasihan. Barangkali itu mohon maaf jika ada suul adab, jika ada kalam yang kurang tepat. Kebenaran semua dari Allah, ilmu yang benar dari Allah, bukan ilmu saya. Maka pujilah Allah dan syukurilah makhluk. Berterima kasih juga kepada para masyayikh, para ahli silsilah dan sahibul bait, Syekh Jumeri Tahri Al-Samani. Salah nama kan? Nama yang sahihnya Jumeri. Mungkin diambil dari Jemhuri kali. Wallahu a'lam. Semoga beliau diberkahi oleh Allah. Semoga Abah dipanjangkan umur dalam sehat walafiat. Dan semoga semua murid yang hadir dan orang yang khidmat mampu mengamalkan ajaran-ajarannya dan menerapkannya dalam ajaran sehari-hari. Allah tutup hidupnya dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.